Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan terkait tugas arsitektur enterprise di PES C1 sampai PES A. Silakan dulu. Nama saya adalah Diponi Ramadan dengan NII 148-23067. Dan juga teman-teman saya Iva, Alim, dan Doni juga ada Yere. Pertama adalah suatu sistem arsitektur. Jadi di data akhir dokumen ini kita menganalisis masalah current state. Hal ini data itu ABC. Berdasarkan dari kasus itu ABC dan analisis pada fase sebelumnya, pengolahan data saat ini masih menghadapi beberapa masalah utama. Contohnya adalah data transaksi dan stok belum terhubung dengan baik, yaitu pencatatan penjualan dilakukan melalui POS atau point of sale atau tulis tangan, sedangkan stok dicatat terpisah di kartu stok harian atau file lain. Kedua, ada data pelanggan tersebar dan tidak konsisten. Nah, informasi pelanggan umum ini dan anggota pelanggan grosir belum terkumpul dalam satu basis data terpusat yang mengakibatkan riwayat belanja sulit dilacak dan pemanfaatan program keanggotaan atau diskon tidak berjalan optimal. Ketiga, ada aturan harga, diskon, dan konversi unit tidak terstandar. Ini adalah penetapan harga jual, ketentuan diskon, serta konversi dari karton ke satuan masih banyak bergantung pada catatan manual. Ada data agensi, shift, dan kemudian terpisah. Lalu ada laporan keuangan dan profit harian terotomasi. Dan juga ada satu sumber data yang menjadi acuan utama, yaitu single source of truth gitu. Nah, untuk target state-nya adalah kita membuat base data yang terpusat dan terintegrasi. Jadi seluruh data operasional, produk stok, transaksi pelanggan, supplier, SDM, wajan keuangan itu bakal disimpan dalam lingkungan base data terpadu untuk mengurangi duplikasi dan inkonsistensi data. Tuh. Lanjut ada Master Data Management atau MDM. Itu adalah menetapkan dan mengelola master data secara terpusat, mencakup produk dan kategori, satuan dan konversi, harga dan aturan diskon, customer dan segmen, karyawan dan jabatan atau strata atau shift, supplier dan lokasi toko. Ketiga ada integrasi data sistem POS atau point of sale, juga ada inventory management, membership, dan CRM, customer user management. Adalah procurement and supplier, payroll and HR, serta keuangan dan pelaporan saling terhubung sehingga update stok, diskon, dan transaksi dapat terjadi secara real time atau near real time. Nah, untuk data amannya konsisten dan terjaga, diterapkan mekanisme otorisasi bagi berbasis peran audit trial, backup berkala, dan perlindungan data sensitif pelanggan maupun karyawan. Lanjut, mendukung monitoring kinerja dan keputusan manajemen. Jadi, Renal ABC ini bakal membangun data warehouse sebagai sumber data analitik untuk evaluasi penjualan, stok, profitabilitas, promo, dan kinerja cabang. Untuk artefaknya ada mater yaitu di sini adalah memiliki produk, kategori produk, satuan, kesatuan, harga produk, atau diskon, customer, segmen customer, gitu kan. Jadi ada tipe pelanggannya gitu kan. Supplier, dan lokasi toko. Dan juga ada ini deskripsinya ini adalah penjelasannya kayak informasi produknya gitu, pengelolaan kayak ini produk sabun gitu kan, produk produk apa cuci gitu, produk rumah tangga, produk makanan gitu. Ini adalah satuan gitu. Kita jualnya tuh per karton atau per satuan atau enggak per kardus gitu. Juga sama rasio konversi gitu kan. Itu adalah lebih ke tempatnya aja. Tuh misalnya karton tuh berapa biji gitu. Nggak jual tentuan gitu data pelanggan ke pelanggan gitu. Lanjut di B adalah entitas transaksional. Ini lagi sama juga entitasnya adalah purchase order, penerimaan barang, pergerakan stok, stok hari ini, penjualan header, penjualan detail, status penjualan, pembayaran biaya personal, laporan profit harian. Jadi sama ya. Jadi ini adalah menjelaskannya terkait
entitas tersebut. Jadi apa sih ini purchase order gitu kan? Itu adalah data pesanan pembelian barang ke supplier gitu. Terus ada identitas SDM dan payroll. Ini terkait sumber daya manusia dari retail ABC. Karyawan, jabatan statra, shift, absensi, izin kerja, file header, file detail gitu. Jadi lanjut ya, biar gak lama-lama. Jadi ada juga entitas pendukung dan keamanan, juga sama, ada entitas user account, user role, audit log, dan backup log. Nah, untuk entitasnya kita atau disebut bisnis function metric. Nah, ini menunjukkan keterkaitan antara fungsi bisnis utama retail ABC dengan entitas data yang digunakan tanda X gitu. Menunjukkan bahwa fungsi bisnis terkait memanfaatkan entitas tersebut. Jadi kita punya tabel business function gitu kan, yang berisi pengadaan, manajemen inventory dan konversi gitu kan, kayak penjualan, product sale dan checkout, membership and CRM, diskon, dan pelanggan, pengiriman grosir, manajemen dan absensi, shift, pengajian berbasis shift, laporan pencarian. Jadi dari apa namanya fungsi bisnis dan terus itu terkait gitu lah. Nah, kita nanti dengan tanda X gitu kan. Jadi contohnya kayak pengadaan. Misalnya di X-nya di produk dan stok. Karena kan barang kan pasti ada produk dan stoknya gitu kan. Suppliernya pasti ada supplier juga gitu. Ini juga di inventory konversi gitu sama. Untuk yang penjualan kan juga kita kan jual ini ya penjualan kan produk dengan stoknya ada berapa gitu kan. Terus juga ada customernya, ada diskonnya, terus ada pembeliannya, jadi kemudian di pembayaran kayak gitu. Lanjut adalah data displacement diagram. Nah, untuk data displacement diagram ini adalah menggambarkan aliran data antara model atau sistem dalam lingkungan retail ABC. Berikut adalah deskripsi aliran data yang menjadi dasar pembuatan diagram visual. Pertama adalah supplier ke model postman atau pengadaan. Dari data supplier ini atau purchase order dan penerimaan barang tercatat setiap penerimaan barang otomatis memperbarui menggunakan stok dan stok hari ini gitu. Jadi ini adalah tipe datanya gitu kan. Lalu mengolah produk satuan dan kondisi satuan kita perubahan stok tetap sebagai pengelolaan stok yang mengurangi stok hari ini. Sama penjualan juga salah satu sistem mengambil data produk customer dan antara diskon transaksi disimpan sebagai tujuan header dan detail dan pembayaran. Lalu mengurangi stok hari ini gitu. Jadi ini juga sama dalam bersih CRM juga gitu. Juga ada panel detail gitu. Terus juga ada keuangan dan laporan dan manajemen. Terus data warehouse dan detail ABC. Lalu eh juga ada keamanan dan audit gitu. Jadi ini adalah sebuah jawaban dari kuesioner 4 C1 yang itu terkait adalah data itu dari dokumen gitu. Dari perusahaan detail ABC. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Aileen. eh saya kiri, saya maaf bila ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Yeremi Umran Abbas Mabbuat dengan NIM 148.3048. Di sini saya menjelaskan mengenai fase C.2 Information System Arsitektur dari perusahaan retail ABC. Dari yang pertama untuk aplikasi arsitektur dokumennya dari yang bagian A, product state atau kondisi aplikasi saat ini. Kondisi sistem TI perusahaan retail ABC saat ini itu menunjukkan adanya aplikasi yang sudah berdiri namun belum terintegrasi, menjadi sebab ketidakefisienan operasional dan masalah akurasi data. Di bagian yang pertama, sistem aplikasi berjalan terpisah. Aplikasi ini inti seperti point of sales atau POS, sistem manajemen stok, aplikasi
gajian, akuntansi keuangan, dan Customer Relationship Management atau CRM yang masih berjalan terpisah. Biasanya itu seperti ini. Untuk ketidaksinkronan data, untuk yang bagian kedua itu ketidaksinkronan data, pemisahan sistem ini menyebabkan data berpotensi tidak sinkron, duplikasi atau terjadi keterlambatan pelaporan, terutama antara sistem pelaporan keuangan dan sistem manajemen stok. Untuk di bagian yang ketiga, cek. Untuk di bagian yang ketiga ini proses kritis masih manual. Laporan keuangan manual. Meskipun perusahaan memiliki aplikasi akuntansi, perhitungan keuntungan dan kerugian harian, profit dan loss, masih dilakukan secara manual oleh manajer unit, sehingga laporan sering terlambat dan tidak konsisten. Untuk yang bagian kedua ya, dari proses kritis masih manual ini, konversi stok manual. Biasanya proses perhitungan dan konversi stok antara satuan besar dan satuan kecil itu masih dilakukan secara manual, jadi penghitungnya satu persatu. Ya, untuk target kondisi aplikasi targetnya, untuk target aplikasinya ini difokuskan pada integrasi menyeluruh dan digitalisasi proses kritis retail. Untuk poin B.1, pilar integrasi, aplikasi inti harus mematuhi prinsip integrasi sistem dan prinsip digital first. Poin-poinnya terdiri atas aplikasi harus dapat saling terhubung dan bertukar informasi. Habis itu integrasi dan komunikasi antara sistem harus diimplementasikan menggunakan middleware atau API standar. Lalu semua layanan dan aktivitas operasional laporan diutamakan berbasis digital. Untuk B, poin 2, aplikasi utama. Ini inti targetnya. Bisa dilihat di sini untuk aplikasi target sistem integrate retail system. Untuk fungsinya itu finance dan akuntansi. Sasaran bisnisnya mengotomasikan laporan, keuntungan bersih harian dan perhitungan gaji. Untuk pos dan sistemnya itu sales dan check out. Menurunkan tingkat kesalahan. Sistem manajemennya stock control dan conversion. Ini lumayan besar, mencapai 95% dan mengotomasikan konversi unit karton persatuan. Untuk cara modulnya ini fungsi bisnisnya membership dan customer pricing promo. Di sini bisa mengenali dengan cepat 3 jenis pelanggan, seperti untuk anggota, grosis rendah dan grosis tinggi. Tim absensi digital, HR, shift dan payroll. Menyediakan data absensi yang otomatis disinkronkan ke integrated retail system. Jadi ini untuk kepatuhan jadwal shift, jadi tidak terjadi kemoloran. Untuk di bagian B, poin ketiga, integrasi laporan dan analitik. Untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, di sini untuk poin pertama, pembangunan data warehouse. Ini sangat diperlukan. Lalu mengimplementasikan bisnis atau BI. Biasanya sering kita dengar itu BI checking. Baru untuk menyajikan laporan dan analisis penjualan yang real time kepada manajer unit dan direktur. Lalu poin yang ketiga, pengembangan aplikasi mobile monitoring bagi manajer dan supervisor toko. Untuk artefaknya, artik C di poin 1, katalog portofolionya seperti ini. Untuk yang bagian aplikasi pos, fungsinya di sini untuk transaksi penjualan, tetapi belum terintegrasi otomatis dengan sistem lain. Untuk aplikasi yang C
C2 ini memakai sistem manajemen inventory atau stok. Ini digunakan untuk mengelola stok namun belum sinkron otomatis dengan pos atau keuangan dan proses konversi. Untuk yang C3 sistem CRM ini untuk anggota dan grosir. Ini biasanya fungsinya untuk sistem bisa menangani data pelanggan anggota dan grosir tetapi masih bisa berjalan terpisah dari pos. Ini biasanya menyebabkan data mungkin tidak sinkron. Lalu yang C4 sistem penggajian dan absensi. Sistem yang mengelola data penggajian dan absensi karyawan yang saat ini masih manual, rekapnya oleh manajer unit, jadi satu persatu. Per bagian tidak ada ceklock. Seperti sekarang kan ada ceklock, jadi lebih mudah langsung masuk ke sistem. C5-nya aplikasi akuntansi bagian dimiliki perusahaan untuk pencatatan keuangan, namun perhitungan keuntungan dan kerugian harian masih dilakukan secara manual oleh manajer unit. Untuk C6-nya ini antivirus dan sistem keamanan endpoint, perangkat lunak mendukung untuk keamanan dan perlindungan data. Meskipun sistem-sistem di atas sudah tersedia, tantangan utama perusahaan adalah bahwa sistem-sistem tersebut belum terintegrasi dan berjalan terpisah. Untuk katalog aplikasi yang ini mencakup sistem yang diusulkan untuk mendukung arsitektur aplikasi target. Untuk kategorinya penjualan, untuk bagian pos, aplikasi pos, to be integrated, sales and checkout, penerapan diskon otomatis. Lalu inventory management system, ini untuk kategorinya itu di inventory atau logistik, to be-nya integrate or developed, stock control and conversi otomatis. Aplikasi yang ketiga itu app yang ketiga itu integrate retail system. Ini biasanya finance, HR, procurement. Jadi keuangan atau SDM, to-be-nya integrate or developer, finance and accounting, HR, shift and payroll. CRM modul ini kategorinya untuk pelanggan, integrate developer, membership and customer, pricing and promo. Lalu enterprise service bus atau ESB or AP layer. Ini kategorinya integrasi, developer. Lalu middleware untuk interoperabilitas data. Kemudian app yang ke-6 ini mengenai data warehouse and BI dashboard. Kategorinya ini untuk analitik, kemudian to be developed yang dikhususkan untuk laporan profit harian otomatis, pemantauan KPI. Lalu di sini yang ketujuh sistem absensi digital. Jadi kategorinya untuk SDM, jobnya integrate. Di sini untuk rekam absensi and shift kerja. Jadi untuk absensi lebih otomatis dan cepat, tidak manual satu persatu. Seperti di bagian APPC4, sistem penggajian dan absensi karyawan. Di sini kan penggajian dan absensi karyawan saat manual rekapnya itu oleh manajer unit. Kalau di bagian ini rekam absensi dan shift kerjanya menjadi otomatis. Untuk yang bagian kedua ini application and function metric. Metrik ini memetakan aplikasi target menjadi beberapa bagian terhadap fungsi bisnis utama dari retail ABC ini. Ini yang bagian yang pertama untuk fungsi bisnis utama, procurement atau pengadaan barangnya ini
Seperti yang bisa dilihat, APP01 ini bagian pos itu I, 02 itu S, APP04 untuk bagian CRM-nya I, 03 Integrated System Finance atau akhirnya ini P, dan seterusnya ini sampai ke bawah. Di sini ada keterangan sedikit agar tidak bingung membacanya. Untuk yang P besar itu artinya primary, yang bertanggung jawab untuk semua kata atas kapabilitas. Untuk yang bagian S ini untuk support. Jadi semisal kayak penggandaan inventory ini, pengadaan barang ini, di sini APP2 ini sebagai supporting, jadi pembantu. O itu untuk oversight atau pemantauan atau laporan kinerja. Yang I informat, ini bagian informasi, menerima hasil informasi. Lalu C.3 application communication diagram atau yang disebut nama lainnya diagram komunikasi. Interaksi antar aplikasi di retail ABC akan difasilitasi oleh ISB atau API layer. Ini bagian APP 05. Di sini untuk memastikan semua pertukaran data berjalan secara real time. Untuk yang pertama, integrate retail system untuk APP 03. Di sini untuk sistem pencatatan utama untuk master data seperti harga, beli, HPP, lalu data karyawan. Itu termasuk di sini semua. Lalu untuk nomor 2-nya ini pos sistem APP01. Ini untuk memulai transaksi. Dari pos sistem ini berkomunikasi ke CRM modul, ke APP04 untuk autentikasi pelanggan dan mendapatkan aturan diskon otomatis. Jadi dari APP01 ini mulainya transaksi, lalu diarahkan ke CRM untuk autentikasinya. Setelah itu masuk ke bagian 3. Setelah transaksi selesai, dari pos ini mengirimkan data penjualan melalui ESB ke inventory system. Jadi masuk ke inventory. Jadi untuk pengurangan stok secara real time. Dan ke integrated retail system finance APP03 untuk pencatatan. Jadi setelah barang ini dikirimkan, ini harus terjadi pengurangan stok dulu di inventory dan harus ada pencatatan. Bagian 4, sistem absensi digital, mengirimkan data kehadiran shift karyawan ke sistem HR. Bagian 5, inventory system APP02. Selain memproses pengurangan stok, juga menjalankan modul konversi unit otomatis dan mengirimkan data HPP ke Integrated Retail System Finance. Bagian yang ke-6, dari semua data APP 1, 2, 3, 4 disinkronisasi ke data warehouse. Jadi dikirimkan ke warehouse dan BI dashboard untuk menghasilkan laporan keuntungan bersih harian otomatis. Di sini baru bisa terlihat setelah dilakukan transaksi, pengurangan di dalam inventory, pencatatan, itu sampai di bagian sinkronisasi data agar bisa melihat hasil laporan keuntungan bersih harian otomatis bagi manajer unit. Di sini C4-nya itu sketch diagramnya. Di sini diagram ini menggambarkan 4 proses aplikasi utama yang membentuk inti dari sistem, yaitu yang bagian pertama otomatisasi pelaporan keuntungan bersih harian, lalu manajemen stok dan otomatisasi konversi unit, yang ketiga manajemen pelanggan dan diskon otomatis, lalu yang keempat otomatisasi penggajian berbasis shift. Jadi per shift nanti ditampilkan juga. Keempat, proses ini berkontribusi terhadap efisiensi operasional, akurasi data dan integrasi antar unit bisnis. Ini bisa dilihat di sini untuk diagramnya seperti ini.
Ini dari direktur. Direktur memantau laporan keuangan via dashboard. Nanti diarahkan ke manajer unit. Manajer unit menerbitkan laporan profit harian dan seterusnya. Seperti ini sistemnya. Ya, sekian dari saya. Oke, di sini lanjutan dari teman saya sebelumnya yang fase D. Di sini saya akan menjelaskan project contact diagram di fase E-nya. Untuk fase E ini opportunity and solution. Oke. Fase E ini itu tahap pengembangan peluang dan solusi menjadi rencana implementasi atau migrasi roadmap. Untuk menuju arsitektur target, di konteks retail ABC ini, diagram ini menunjukkan bagaimana solusi teknologi kunci yang direkomendasikan setelah fase D saling berinteraksi untuk mencapai target utama, yaitu akurasi stok yang mencapai 95% dan laporan keuntungan otomatis. Oke, lanjut di project contact diagram 1 ini. Di sini itu diagram 1 membagi sistem jadi dua jalur ya. Jalur besar, yaitu sisi kiri ini untuk layanan pelanggan atau penawaran CRM dan implementasi diskon. Terus sisi kanan untuk transaksi dan stok pos dan inventory real time. Untuk aktor utama pelanggan, lalu ada fungsi manajer unit untuk pengawasan atau pelaporan, dan fungsi pendukung enterprise seperti logistik, HR atau gaji, terus akuntansi. Oke, lanjut project selanjutnya ini diagram project contact diagram 2 ini versi yang lebih operasional, menunjukkan dua aktor internal yaitu logistik dan pengadaan serta kasir atau shopkeeper yang memasukkan data ke sistem terintegrasi, lalu outputnya masuk ke dashboard pelaporan keuangan otomatis. Untuk benefit diagramnya, ini memetakan hubungan objektif, terus solution, terus outcome dan measurement sampai benefit ya. Jadi kita bisa lihat solusi apa yang menghasilkan manfaat apa dan ukurannya apa. Itu membantu memastikan implementasi fase E yang benar-benar berdampak dan terukur. Oke, untuk penjelasan diagram 1 ini fokusnya ke aktor eksternal. Jadi diagram 1 ini fokusnya dua aliran utama, ke kiri untuk penawaran atau layanan pelanggan dan kanan untuk pemrosesan pesanan atau stok. Keduanya ditopang fungsi internal. Aktor eksternal yang memulai interaksi adalah pelanggan retail ABC ini, anggota dan grosir yang butuh diskon otomatis dan transaksi cepat. Oke, lanjut ini penjelasannya. Yang sisi kiri tadi itu kan CRM dan penawaran, yaitu sistem memverifikasi status pelanggan lalu menerapkan diskon otomatis. Terus lalu ada penentuan harga dan promo otomatis berbasis data terpusat supaya aturan diskon dan harga itu konsisten ya. Kemudian yang sisi kanan itu kan ada transaksi dan stok. Nah, pos itu menangani transaksi dan unit absensi shift. Inventory terintegrasi menangani update stok real time, termasuk otomatis konversi unit karton ke eceran yang sebelumnya manual. Oke, lanjut di sini fungsi internal terdiri dari manajer unit,
untuk pengawasan dan pelaporan, serta fungsi pendukung enterprise seperti logistik, HR atau gaji, akuntansi, lalu yang tadi untuk panah yang merah tadi itu atau yang ini itu untuk ini untuk memberi Haji mendiskusikan memberi ID pelanggan diskon ke CRM. Pelanggan melakukan order atau pembayaran ke pos. Nah, ini kan flow-nya ini. Pelanggan memberikan ID untuk diskon. Terus di atas kanan itu pelanggan aplikasi pos, order barang dan pembayaran. Terus untuk dukungan konteksnya transaksi penjualan dasar. Oke, untuk selanjutnya yang diagram 2 ini aktornya kan jelas di sini, karyawan logistik, pengadaan. Ini untuk menginput barang dan masuk seton besar ya, karton yang sebelumnya perlu dikonversi manual ya. Terus untuk kasir atau shopkeeper ini interaksi penjual dan absensi shift. Oke, di sini udah kasih keterangan untuk simbol diagramnya tadi kan proses A ini sistem konversi unit stok otomatis, modul yang mengotomisasi konversi karton ke eceran untuk mengurangi selisih dan menjaga akurasi stok minimal 95%. Untuk proses B ini sistem retail ini terintegrasi pos, inventory, CRM, HR. Terus sistem pusat retail agar data penjualan stok CRM HR saling bertukar data real time. Proses C, dashboard pelaporan keuangan otomatis. BI menampilkan profit atau loss harian otomatis untuk keputusan cepat manajer unit. Transaksinya setelah modul kita lihat arus data itu ya. Arus datanya kan ini ada XYZ, lihat datanya itu ini penjelasannya. Di sini W ini logistik untuk input barang masuk dan data karton ke proses A. Terus untuk yang X ini hasil konversi unit memperbarui stok eceran akurat atau secara real time ya, dari proses A ke proses B. Untuk yang Z ini kasir mengirim data transaksi penjual dan absensi shift ke proses B. Untuk yang Z ini proses B mengkonsolidasi penjualan, nilai stok dan biaya STM lalu mengirim ke proses C untuk laporan profit harian otomatis. Kesimpulan diagram ini menjawab dua masalah utama, yaitu akurasi stok melalui data flow ini WYXZ dan pelaporan profit melalui profit JPZC. Terus kemudian ini benefit diagram, yaitu benefit diagram ini adalah peta dependensi manfaat. Implementasi seluruh fase E harus nyambung ke objektif dan outcome yang terukur. Misalnya lewat sistem konversi otomatis dan integrasi ERP atau BI ya. Jadi manfaatnya tidak asumsi tapi ada rantai logis dan metriknya. Lanjut. Untuk manfaat akhir atau intermediari ini manfaat yaitu di kotak biru tadi itu kanan ini adalah tercapainya sistem manajemen retail modern dengan akurasi data 95% dan keunggulan kompetitif berbasis data. Untuk manfaatnya perantara yang jadi jembatan implementasi itu akurasi operasional dan manajemen inventory lebih efisien, selisih stok turun karena konversi unit tidak manual.
kedua, efisiensi atau keuangan dan keputusan cepat karena laporan laba rugi harian otomatis tersedia. Terus layanan pelanggan konsisten dan akurat diskon dan proses SDM lebih rapi, mengurangi kesehatan transaksi dan mendukung optimasi pengajuan. Oke, penggajian. Terus untuk yang selanjutnya ini input manfaatnya di halaman ini. Untuk benefit 1 ini objektif kurang akurasi stok minimal kan 95%. Terus solusinya sistem konversi unit otomatis, outcome stok real time ke inventory pusat, dan metriknya menggunakan KPI-nya itu akurasi stok sampai di atas kurang lebih sampai 5% per bulan. Benefit 2 ini objektif keputusan harian cepat melalui otomatis profit report, outcome. Terus ada konsolidasi data keuangan, stok, SDM otomatis. Solusinya ERP retail dan ada dashboard BI real time. Untuk benefit yang ketiga, objektif integrasi CRM atau POS agar bisa mengenali jenis pelanggan dan diskon otomatis. Solusinya integrasi POS CRM, penggajian atau absensi digital. Oke, di sini jadi terakhir ini untuk visualisasi alirannya itu ini data dan keterkaitan. Oke, penjelasannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Rahmana Nabila, NBIP plus 8230004. Sini saya akan menjelaskan yang fase selanjutnya, yaitu fase F atau Migration Planning. Nah, jadi fase F ini atau fase Migration Planning itu berfokus pada pembuatan rencana detail mengenai bagaimana dan kapan mengimplementasikan rencana-rencananya. Nah, pada tahap ini draft roadmap yang dibuat di fase E itu ditinjau kembali lalu disinkronkan dengan rencana investasi serta portofolio bisnis perusahaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa urutan implementasi logis secara teknis dan finansial. Kemudian dokumen yang akan saya tampilkan ini menjadi panduan bagi tim manajemen proyek enterprise nantinya, yang mana secara garis besar itu mencakup target waktu atau milestone, kemudian alokasi sumber daya, dan juga strategi. Tuh. Nah, di sini artefak yang pertama saya akan menampilkan transition architecture map, yang mana sebelumnya di atas juga dijelaskan mengenai implementation and migration plan overview. Jadi dijelaskan overview-nya dulu, planningnya bagaimana. Ini nama programnya dijelaskan, kemudian durasinya harus diberitahukan juga, harus terdokumentasikan. Kemudian pendekatannya ini kita menggunakan pendekatan yang bertahap atau berfase ya, berdasarkan prioritasnya. Kemudian metode pengendaliannya kita tentunya menggunakan project management officer. Kemudian integrasi frameworknya kita juga jelaskan kalau di sini menggunakan TOGAF ya. Nah, lalu artefak selanjutnya adalah transition architecture roadmap gitu. Nah, di sini dijelaskan semuanya mengenai transisi dari tiap-tiap tahapannya. Yang pertama tahap fondasi digital dan data sentral, kedua tahap integrasi operasional inti, kemudian tahap ketiga selanjutnya adalah otomasi bisnis, tahap keempat penguatan governance dan analisis strategis. Nah, tiap transition architecture-nya ini dari fondasi sampai yang
ke umum, dari yang pusat kemudian yang ke umum. Nah, periodenya ini sudah dicatat juga dari kuartal 1 sampai 2, kuartal 3 sampai 4, kuartal 1 sampai 2 yang tahun 2026 dan selanjutnya begitu. Fokus utamanya juga tercatat di sini. Yang pertama adalah membangun fondasi dulu, tahap kedua mengatasi masalah utama, tahap ketiga mengintegrasikan sistem-sistemnya, kemudian tahap keempat finalisasi integrasi gitu dengan aplikasi akuntansi dan pembangunan dashboard untuk manajemen unit atau direktur begitu. Dan juga yang tentunya yang pasti adalah penguatan aspek keamanan dan tata kelolanya. Jadi semakin dikuatkan begitu governance dan aspek security-nya. Kemudian artefak selanjutnya adalah migration project prioritization matrix. Di sini dijelaskan project-projectnya dan prioritas mana yang sedang, mana yang tinggi gitu. Kemudian kompleksitas mana yang sedang, mana yang rendah, mana yang tinggi. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang kita consideration-kan di sini. Nah, di sini bisa ditemukan prioritasnya gitu. Contoh prioritas yang ke-1 adalah pembangunan basis data terpusat dan infrastruktur jaringan. Penjelasannya juga dijelaskan di sini. Kemudian prioritas kedua adalah integrasi sistem pos, sistem inventory, dan integrasi pengembangan modul konversi unit ya untuk tim logistik. Kemudian prioritas ketiga ada integrasi CRM dan otomatisasi diskon. Kemudian prioritas keempat, implementasi sistem penggajian dan akses digital untuk karyawan. Prioritas kelima, implementasi aplikasi akuntan dan juga terintegrasi dengan dashboard harian otomatis. Kemudian prioritas keenam adalah penerapan kontrol keamanan atau RBAC dan kebijakan backup data itu. Ini urutan prioritasnya dari tiap migration project prioritization. Kemudian artefak selanjutnya adalah migration risk register. Nah, pada migration risk register di sini kami catat resiko-resiko apa yang kemungkinan terjadi ketika nanti proses migrasi. Di sini juga diberikan keterangan probabilitas mana yang tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah gitu. Contohnya yang tinggi adalah resiko yang paling tinggi yang sangat bisa terjadi adalah resistensi perubahan dari karyawan yang biasanya tuh sudah terbiasa dengan prosedur yang manual alias prosedur lama. Nah, resiko dan dampaknya tuh seperti ini, yaitu penundaan adopsi sistem baru, peningkatan kesalahan transaksi, kemudian kegagalan mencapai sasaran efisiensi SDM-nya. Nah, mitigasinya yang kita sudah merencanakan yaitu menyusun strategi pelatihan dan komunikasi yang intensif bagi karyawan kasir dan juga karyawan logistik gitu. Nah, selanjutnya ini juga dijelaskan risiko-risiko lainnya beserta mitigasi begitu. Lalu di sini juga diberikan info mengenai dampak dari tiap-tiap risikonya. Gitu. Selanjutnya artefak selanjutnya adalah work package dependency. Nah, di diagram ini itu menunjukkan bahwa implementasi proyek bersifat sequential atau bertahap, di mana keberhasilan paket package kerja sangat bergantung pada package kerja di atasnya. Contoh ya, pembangunan infrastruktur jaringan standar dan basis data terpusat itu sangat digantungkan oleh integrasi dari POS, kemudian pengembangan modul konversi unit otomatis gitu. Jadi tanpa adanya pembangunan infrastruktur jaringan dan basis data yang terpusat, maka ini tidak bisa dilakukan. Ini juga selanjutnya tidak bisa dilakukan, ini juga tidak bisa dilakukan. Jadi harus bertahap karena ada kebergantungan ya yang sangat terikat begitu. Jadi untuk bisa mencapai integrasi aplikasi akuntan dan implementasi dashboard laporan profit harian untuk para eksekutif gitu ya, maka paling dasar adalah kita harus membangun infrastruktur jaringan pusat dan juga standar basis data sebesar itu. Setiap tahapannya sudah saya catat di sini ya. Nah, kemudian
Di sini juga kami catat bahwa tiap tahapan yang ada di atas ini fokusnya apa, outputnya bagaimana, kemudian dependensi untuk selanjutnya itu bagaimana, begitu. Contoh ini ya, pembangunan infrastruktur jaringan standar dan basis data pusat seperti yang ada di dependensi paling awal ini. Nah, fokusnya adalah domain teknologi dan data arsitektur, obviously tentu saja. Nah, outputnya itu seperti apa? Outputnya seperti fondasi digital. Contohnya fondasi digital itu kayak server mini toko, jaringan VPN, kemudian basis data terpusat gitu ya. Nah, ketergantungannya ini adalah prasyarat utama atau prerequisite yang harus diselesaikan pertama kali. Semua aplikasi di bawahnya akan mengakses dan menyimpan data pada basis ini gitu. Jadi ini sangat krusial dan sangat penting. Ya, pembangunan infrastruktur jaringan standar dan basis data terpusat. Nah, selanjutnya juga kita jelaskan di sini apa fokusnya, apa outputnya gitu. Dan ketergantungan untuk step selanjutnya apa gitu ya. Ini saya jelaskan outputnya saja ya. Yang tahap kedua yaitu integrasi POS, kemudian pengembangan modul konversi unit otomatis. Outputnya tuh integrasi yang memungkinkan pembaruan stok real time setelah transaksi dan otomasi konversi unit. Tuh. Kemudian integrasi CRM dan implementasi sistem. Outputnya berupa CRM terintegrasi dengan POS untuk diskon pelanggan otomatis, dan sistem absensi atau penggajian berbasis shift itu juga sudah diimplementasikan gitu. Kemudian tahap keempat itu outputnya berupa laporan keuntungan atau kerugian bersih harian otomatis untuk manajer unit atau tim eksekutif juga boleh. Kemudian artefak selanjutnya adalah roadmap migrasi program transformasi digital retail ABC ya. Nah, migration roadmap-nya seperti ini ya. Yang pertama, fase 1. Kita validasi value, kemudian menyelesaikan migration plan, kemudian koordinasi strategis. Aktivitas utamanya seperti apa ya? Tuh pertama, penetapan prioritas proyek, sudah ya di atas tadi. Kemudian pembuatan transition architecture roadmap, di atas juga sudah. Kemudian identifikasi work package dan ketergantungan sudah tadi dijelaskan barusan. Kemudian manajemen risiko awal juga sudah dijelaskan gitu ya. Ini fase 1 migration planning-nya seperti ini. Kemudian migration roadmap planning-nya selanjutnya adalah implementation. Nah, di sini juga perlu perhatikan mengenai struktur tata kelola, compliance review, dan juga eksekusi proyek. Aktivitas utamanya berupa implementasi infrastruktur data, integrasi operasional inti, implementasi sistem penunjang, integrasi laporan strategis, dan pengawasan keamanan. Gitu. Selanjutnya adalah post-migration review. Di sini kita memonitoring efektivitas, kemudian pemeliharaan repositori, kemudian manajemen perubahan yang berkelanjutan. Aktivitas utamanya seperti evaluasi kinerja KPI, audit keamanan periodik, prosedur change request, dan pelatihan dan sosialisasi lanjutan. Begitu. Kemudian ini dijelaskan di sini ya. Untuk ingin lebih rinci dan mudah dipahami mengenai step by step-nya apa aja, tujuannya, aktivitas utama, dan outputnya dari roadmap di atas ini kami jelaskan di bagian sini ya, fase 1, fase 2, fase 3 kita jelaskan di sini gitu. Jadi secara ringkas ya, fase ini tuh bertujuan untuk menentukan urutan prioritas, jadwal, dan ketergantungan antar proyek gitu. Dan memastikan transisi dari arsitektur saat ini ke arsitektur yang diinginkan atau arsitektur target itu berjalan terkendali dan juga terukur. Oke, kemudian yang fase 2 tuh berfokus pada pelaksanaan proyek-proyek yang telah diprioritaskan di fase F dan memastikan implementasi dijalankan sesuai dengan arsitektur target, prinsip desain, serta standar tata kelola yang sudah disetujui. Lalu fase ketiga ini memastikan bahwa arsitektur enterprise yang telah diimplementasikan tetap relevan, selaras dengan strategi bisnis, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan di masa depan. Selanjutnya adalah fase G atau implementation, fase implementation. Nah,
Fase G itu adalah tentang pengawasan ya, yang gunanya adalah untuk memastikan apa yang sudah dibangun oleh tim teknis atau pengembang atau tim project manager officer itu benar-benar sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang begitu. Nah, di sini kita membuat dan juga mendokumentasikan implementation-nya, artefak-artefak implementation-nya. Yang pertama ini adalah artefak untuk langkah 1 ya. Nah, artefak langkah 1 ini maksudnya adalah artefak memastikan implementasi proyek itu selaras dengan arsitektur yang telah disetujui gitu. Nah, ini tuh diambil dari tim Enterprise Architecture Retail ABC yang dihubungkan dengan peran tanggung jawab tata kelola yang relevan untuk fase G. Di sini dijelaskan perannya, seperti di sini ada direktur utama, kemudian ada Enterprise Architect, kemudian PMO Project Manager Officer, kemudian Data dan Application Architect, dan manajer unit, admin toko gitu. Nah, di sini dijelaskan fungsi utamanya. Direktur itu untuk sebagai penanggung jawab akhir, Enterprise Architect itu perancang utama arsitektur dan lead governance, dan PMO itu pengendali proyek, dan seterusnya. Dijelaskan juga tanggung jawab utama dalam fase implementasi. Kemudian di sini dicatat juga artefak apa yang dikelola atau disetujui oleh tiap-tiap stakeholder gitu ya. Oke, selanjutnya di sini cuman untuk penjelasan sekilas terkait dokumen yang di atas. Dan artefak angka 2 di sini ada checklist architecture compliance review. Nah, ini tuh adalah daftar evaluasi atau alat periksa yang nanti digunakan selama fase G atau fase implementation untuk nanti memverifikasi bahwa proyek implementasi telah sesuai dengan desain arsitektur target. Prinsip-prinsip juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip desain dan juga sudah sesuai dengan kebijakan tata kelola yang sudah disetujui. Gitu. Seperti ini bentuk architecture compliance review. Ada kolom area review, kemudian ada kolom pertanyaan kepatuhan, kemudian ada kolom status. Ini nanti akan berguna untuk ketika audit ya, nanti audit implementation gitu. Area reviewnya ini kami bagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, pertama ada business process dan digital first. Kemudian ada area review application dan integration, kemudian ada area review data management and accuracy, kemudian ada area review technology and security. Pertanyaannya juga terkait berhubungan dengan tiap-tiap area review ini. Nah, nanti status ini akan diisi dengan contohnya seperti ini ya, status. Nah, selesai progres seperti itu. Ini template-nya kita buat jadi seperti ini nih template-nya. Kemudian artefak selanjutnya adalah compliance review schedule gitu ya. Ini adalah output yang dihasilkan dari langkah define compliance checkpoints yang mana berfungsi untuk menentukan titik kontrol dan jadwal audit terhadap proyek implementasinya. Gitu. Ya, nah, di sini dijelaskan ada nomornya, kemudian ini dijelaskan proyek implementasinya. Kemudian fokusnya apa gitu, tahapan proyeknya, kemudian tipe tinjauan, apakah fungsional ataukah data atau fungsional atau aplikasi gitu, atau proses atau teknis atau keamanan gitu. Kemudian pihak yang bertanggung jawab, yang responsible siapa, dan artefak keseluruhan. Ya, artefak keluarannya gitu. Ini proyek implementasinya kita bagi menjadi pertama ada integrasi stok dan inventory. Skopnya adalah untuk kepatuhan terhadap otomasi konversi unit. Dan proyek implementasi selanjutnya adalah aplikasi POS dan CRM. Fokusnya adalah terintegrasi sistem ya.
untuk utamanya yang soal diskon nih, diskon pelanggan. Kemudian sistem pembagian, skopnya adalah untuk otomasi absensi digital, kemudian infrastruktur, jaringan, dan keamanan. Kemudian selanjutnya ada pelaporan keuangan harian gitu. Ini kita bagi tiap-tiap proyek implementasinya gitu. Nah, ini adalah architecture compliance report. Di sini kita melakukan architecture compliance report atau reporting gitu ya, untuk merangkum hasil audit teknis dan fungsional. Tujuan akhirnya adalah untuk menjamin implementasi selaras dan dengan arsitektur enterprise yang sudah disetujui. Ini dijelaskan detailnya gitu ya. Kemudian, nah isi utamanya ada di sini nih ya, lingkupnya fokus. Nah ini isi hasil dari auditnya. Ya. Kemudian dijelaskan juga di dokumen ini temuannya gitu dari tiap-tiap area review. Ini diambil dari Architecture Compliance Review Checklist ya, yang ada di atas. Architecture Compliance Review. Oke. Nah, oke. Tadi sampai sini. Oke. Dokumen auditnya tuh dari sini. Sampai kesimpulan ini dokumen auditnya, hasil auditnya bagaimana begitu, apakah sudah lulus atau perlu perbaikan dari tiap-tiap area review ya, dan tiap perbaikan itu ada rekomendasi atau tindak lanjutnya bagaimana itu. Lalu ini ada juga tindakan korektif atau action plan untuk aksinya secara nyata ya. Ini terkait temuan, misalnya terkait temuan yang di atas tadi GCR 001, yaitu revisi modul konversi unit untuk menghilangkan validasi manual dan menjamin real-time update stock. Nah, dijelaskan penanggung jawabnya, terus dijelaskan juga harus selesai targetnya kapan gitu. Contohnya ini juga ada yang segera. Oke, nah itu tadi adalah contoh dokumen hasil auditnya. Di atas kita membuat template-nya, lalu di bawah ini hasil auditnya, contohnya pengisiannya itu seperti apa. Contohnya tadi ya itu. Kemudian di sini ada artefak selanjutnya adalah change request log atau log permintaan perubahan. Jadi tiap perubahan-perubahan yang di request ya, yang diminta itu harus dicatat juga. Contoh ini terkait permintaan untuk mengganti komputer, misal ada permintaan untuk mengganti komputer, dan ini yang memohon adalah pihak project manager. Terus dijelaskan juga tujuannya apa. Ini tiap request change-nya tuh dicatat begitu. Lalu ada artefak selanjutnya adalah analisis dampak dan keputusan Dewan Arsitektur, gitu. Change Impact Analysis. Nah, contoh terkait CR001 yaitu meminta untuk untuk mengubah komputer, mengganti komputer. Nah, ini kan ada di ID ini ya. ID ini. Nah, hasilnya adalah diputuskan bahwa ditolak. Ini adalah contoh. Ditolak karena ada alasan-alasan tertentu yang dijelaskan gitu. Dijelaskan juga penanggung jawabnya siapa yang membuat keputusan itu, kemudian tanggal keputusannya itu kapan, itu juga harus dicatat gitu. Nah, apabila di tiap keputusan ini tuh ada catatannya, itu juga harus dicatat di sini, didokumentasikan. Contoh ini si pembuat keputusannya itu CIO
itu memberi catatan bahwa PMO atau Project Manager Officer itu harus diminta untuk mencari penghematan di area non kritis gitu. Jadi server standar wajib dipasang sesuai desain di fase D, harus mengikuti desain dari fase D itu. Karena ada alasan-alasan tertentu ya, makanya ditolak. Nah, di bawah selanjutnya ini juga adalah hasil keputusan dari tiap penanggung jawab yang bertanggung jawab atas keputusan ini dan catatannya apa gitu. Makanya terdokumentasi di sini. Oke, selanjutnya ada fokus selanjutnya adalah risk and issue register update. Nah, tujuannya adalah untuk mencatat, melacak, dan menyelesaikan resiko dan masalah yang berdampak pada migration roadmap. Tuh, contoh tiap updatean risiko atau masalah itu dicatat, kemudian diberi keterangan juga, didokumentasikan terkait apa deskripsi dari risiko atau masalah itu, dampaknya apa terhadap tujuan arsitektur, kemudian probability-nya seberapa, kemudian pemilik risikonya atau pemilik masalahnya ini siapa, harus tercatat gitu. Misal contoh risiko keterlambatan proyek dari fase 2 hingga fase 5 itu terlambat proyeknya akibat dari keterbatasan kapasitas SDM TI ya. Nah, dampaknya adalah mengancam target durasi arsitektur enterprise yang harusnya itu 2 tahun. Lalu ini dijelaskan probabilitas atau kejadiannya tinggi. Nah, di sini juga mencatat masalah yang terjadi. Masalah ini maksudnya memang sudah terjadi. Misalnya ini masalah atau isunya terjadi bug kritis pada modul konversi unit stok otomatis. Yaitu ini ada kodenya untuk terkait konversi unit stok otomatis ada di APP02 saat testing di unit toko percontohan ya. Saat testing ya ada bug kritis pada modul konversi unit ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sudah dijelaskan di sini. Kemudian pemiliknya ini tentu saja si arsitek data dan application gitu. Nah, itu tadi risiko dan masalah yang terdokumentasi. Lalu ada update penanganan eskalasi, mitigasi, dan resolusi. Nah, di sini mencatat tindakan yang telah diambil, siapa yang menyetujui, dan juga status saat ini itu bagaimana. Tuh, contoh ya. Di sini ada kolom ID, ada kolom penanganan eskalasi dan mitigasi, kemudian ada kolom keputusan Dewan Arsitektur atau penanggung jawab akhir, kemudian ada kolom status resolusi, kemudian ada kolom catatan dan dampak lanjutan. Nah, contoh penanganan eskalasinya terkait yang ID nomor R2 ini ada ya, nanti di flashback yang ada ID R2-nya saya agak lupa yang bagaimana, tapi ada nanti. Nah, di sini dicatat bahwa mitigasinya diperbarui. Di sini dilakukan project manager itu merekrut 2 tenaga kontrak ahli integrasi sistem dan jaringan untuk mempercepat pengerjaan proyek P2, yaitu proyek P2 ini terkait integrasi pos dan inventory, kemudian dan juga untuk mempercepat pengerjaan proyek P5 ya. Nah, di sini yang membuat keputusan juga dicatat ada direktur utama. Di sini dia menyetujui penambahan anggaran operasional untuk tenaga ahli kontrak. Kemudian status resolusinya sudah dimigrasi. Nah, dampaknya juga dicatat dampak dan catatan lanjutan ini gitu. Contoh di sini keterlambatan proyek berkurang, tetapi Project Manager Officer terus memantau kinerja SDM untuk memastikan jadwal pas P5 tetap dipatuhi. Nah, status resolusinya ada telah dimigrasi, ada dalam proses perbaikan, ada dalam proses perbaikan, ada open atau membutuhkan pengawasan, ada
mitigasi efektif gitu. Nah, ini mencatat statusnya ya, sudah sampai mana tuh dari tiap eskalasi dan mitigasinya ini. Lalu selanjutnya ada change request log. Nah, di sini di change request log adalah log permintaan perubahan. Jadi mencatat tiap request perubahannya sama seperti di atas ya. Misal ini deskripsi permintaan perubahan, pemohonnya siapa, tujuan perubahannya apa itu. Lalu dijelaskan ini analisis dampak dan keputusan Dewan Arsitektur. Nah, dari misal CR01 ini impact-nya apa, keputusannya bagaimana, kemudian penanggung jawab keputusan tersebut siapa, tanggal keputusannya ini dibuat kapan, catatannya apa terkait keputusan ini, catatan dari implementasi keputusannya. Gitu. Nah, ada salah satunya adalah KPI monitoring dashboard. Di sini seharusnya bisa berupa dashboard atau berupa spreadsheet atau berupa dashboard tampilan lainnya. Nah, di sini kita membuat seadanya dan sebisa mungkin ya. Contohnya di sini ada ringkasan terkait indikator-indikator. Yang pertama ada indikator akurasi stok, kemudian laporan profit harian otomatis, kemudian kepatuhan jadwal implementasi, kemudian kepatuhan keamanan VPN. Ini dicatat dari tiap KPI-nya gitu. Nah, kalau dalam bentuk dashboard yang tampilannya lebih mudah divisualisasikan, ini nantinya bisa berwarna-warna gitu ya. Kalau merah seperti apa, kalau hijau seperti apa, itu di situ juga ada catatan atau tindakannya yang mencatat adalah project manager officer ya. Kemudian ada monitoring kinerja implementasi. Di sini melacak pencapaian sasaran bisnis yang menjadi dasar pengembangan arsitektur. Ini dibagi berdasarkan area-area KPI yang berbeda-beda. Ada terkait akurasi data, ada terkait efisiensi pelaporan, kemudian ada terkait kualitas layanan SDM, ada terkait kualitas operasional atau POS, kemudian terkait pertumbuhan bisnis gitu. Di sini ditetapkan targetnya apa, sudah tertulis ya. Kemudian kriteria statusnya bagaimana. Sebentar supaya lebih enak dia. Oh, maaf. Kalau green itu bagaimana? Kalau red itu bagaimana kriteria statusnya? Kemudian hasil aktualnya itu dicatat di sini gitu. Ini harusnya berupa warna ya. Tapi karena di sini ini contoh itu. Kemudian di sini juga ada kolom pemilik KPI atau ownernya. Siapa saja terkait KPI ini, terkait area-area KPI ini. Tuh. Selanjutnya ada dashboard terkait monitoring kepatuhan dan keamanan. Nah, bagian itu melacak kepatuhan implementasi terhadap standar teknologi dan prinsip arsitektur yang ditetapkan di fase D. Ini dibagi aspek monitoringnya juga ada integrasi aplikasi, ada keamanan data, ada aspek ketersediaan, ada aspek digitalisasi, kemudian ada aspek kontrol akses. Metrik kepatuhannya juga dijelaskan di sini metriknya pakai apa, kemudian target arsitekturnya bagaimana, kemudian sistem yang dipantau apa saja. Contohnya ada VPN Gateway, ada server Mitoko, ada inventory system, kemudian ada kolom responsibelnya siapa yang maksudnya yang bertanggung jawab ini ada pada lingkup apa, kemudian statusnya bagaimana. Ini sekali lagi berupa warna yang seharusnya, karena seharusnya dashboard itu lebih mudah divisualisasikan dan dibaca karena berupa visual. Kemudian ada kolom kepatuhan prinsip. Ini berdasarkan kepatuhan apa, ini berdasarkan kepatuhan apa gitu, ini berdasarkan kepatuhan apa dan seterusnya gitu. Kemudian ada monitoring project ya, sekali lagi ini harusnya berupa
warna berupa tampilan lebih mudah dilihat. Cuman ini hanya contoh karena kita bingung. Oke, kemudian dijelaskan. Nah, bagian ini tuh untuk memantau kemajuan paket kerja yang ada di fase sebelumnya, fase implementation kan udah dijelaskan ya paket kerjanya apa saja dari P1 sampai P6. Nah, di sini tuh memantau kemajuannya gitu. Nah, ini misal proyek P1 yang mana fokus utamanya adalah ini. Nah, di sini juga ada ketergantungannya bagaimana. Kemudian target selesainya juga harus tercatat di sini dan progres aktualnya seberapa gitu. Oke. Selanjutnya ini adalah report atau laporan dari tata kelola arsitekturnya. Seperti biasa bagian report itu biasanya ada detailnya seperti ini. Kapan dilaksanakan, tanggal reviewnya apa, kemudian proyek yang diaudit lingkupnya apa, gitu ya. Nah, terus ini hasil dari reportnya, hasil tinjauan kepatuhan dibandingkan dengan desain target arsitektur adalah sebagai berikut. Di sini ada kolom ID-nya, berdasarkan jadwal, kemudian area review-nya, kemudian temuan auditnya, kemudian verifikasi, kemudian status kepatuhan gitu. Nah, lalu di sini di dokumen reportnya juga ada kesimpulan serta rekomendasi gitu. Nah, ini bagian catatan rekomendasinya ada di sini. Jadi dicatat terkait tindakan apa, kemudian temuan yang mana. Nah, catatan korektif yang direkomendasikan itu apa, gitu. Penanggung jawabnya siapa. Terus dari tiap tindakan korektif ini target selesainya itu juga harus ditetapkan begitu. Nah, demikian adalah terkait fase G ya, atau fase implementation. Jadi lebih banyak terkait aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nega Madan welcome dari Flash terkait tugas dari Aspek Enterprise kelas A. Oke, jadi maaf ini error. Nah, jadi tugas saya ini adalah sebuah arsitektur manajemen dari perusahaan itu ABC yang memiliki beberapa artefak. Pertama adalah artefak arsitektur, CNUKS atau ACR. Jadi artefak ini adalah memintakan perubahan arsitektur. Jadi ada ACR ID dan ACR H dalam pengajuannya dan juga kategori perubahannya. Jadi ada pemohonnya. Pemohonnya ini adalah arsitektur arsitek R. Nah, yang juga pada 5 Maret 2007 dengan kategori perubahan teknologi dan aplikasi arsitektur major. Nah, seterusnya adalah komponen arsitektur yang terdampak, yaitu ada domain. Pertama adalah teknologi arsitektur, seperti toko, gitu kan. Jadi, ini akan berdampak gitu kan, karena kan setiap dilakukan kan 5 tahun kan, arsitektur. Jadi, eh server gitu database lokal itu harus tetap harus harus karena harus apa ya, bukan harus ya, tapi bakal ada perubahan karena emang update gitu kan, gitu lokal tadi stok gitu. Lalu bahan itu bukan perubahan dirubah ya, cuman lebih ke eh menginovasikan lagi atau enggak mungkin apa ya, efektivitasan gitu loh. Lalu adalah aplikasi arsitektur yaitu adalah sistemnya F1 gitu. Nah, kemudian untuk menghapus secara lokal server toko, bisa di toko retail. Nah, fungsi penyimpan basis data lokal, transaksi dan stok yang digunakan untuk mendukung operasional saat ownership terputus akan dimigrasikan sepenuhnya ke database terpusat login 03. Sehingga setiap transaksi harus real time terpusat. Ini memerlukan peningkatan kondisi internet ISP lokal dan jaringan rate yang sangat stabil. Nah, kedua ada alasan dan justifikasinya, yaitu prinsip arsitektur yang dikenal atau dilanggar. Jadi alasan utama pengajuan. Meskipun server Mitoko awalnya dirancang untuk redundansi lokal, biaya pemeliharaan upgrade
dan manajemen keamanan perangkat kelas lokal di peluang di toko sangat tinggi. Perubahan ini bertujuan mengurangi biaya personal dan meningkatkan sentralisasi data sesuai fungsi digital first. Kedua ada justifikasi bisnis value, itu adalah penghematan biaya operasional hardware, OPEX, sehingga 20% per tahun. Simplifikasi manajemen keamanan, fokus pada satu data, center logs, channel 3, untuk memperkuat prinsip security by design. Ketiga ada hubungan dengan tujuan bisnis. Perubahan ini mendukung tujuan mencapai sistem manajemen modern berbasis TI dengan fondasi yang lebih efisien. Lanjut ada analisis dampak arsitektur atau check impact analysis. Ada dampak, penjelasan, jika ini dan skala rendah tingginya. Nah, dampaknya adalah menghilangkan hardware server, metode dan menaktifkan tanda TS001. Semua aplikasi, termasuk host apps 01, akan sangat bergantung pada fungsi internet. SP lokal dan VPN protokol SAX LTX 04. Harus ada peningkatan signifikan pada kualitas ISP dan redundansi konflik jaringan TS03, risiko personal offline tinggi. Untuk skalanya tinggi ya. Lalu dampak dampak data DB lokal dan transaksi penjualan stok dan waktu unit yang lagi secara lokal, kita harus real time proses data terpusat PSS01. Lalu juga memerlukan penyesuaian pada API, ESP layer, HEP 0PS02 untuk memastikan komunikasi data yang lebih cepat dan toleransi gagalan jaringan lebih baik. Juga ada dampak bisnis. Jika koneksi internet putus, transaksi penjualan di pos berpotensi terhenti melanggar tujuan lain cepat. Lalu juga ada perlu desain fitur store and forward, yaitu adalah penyimpanan sementara dimodifikasi PT 01 untuk transaksi dasar saat offline dan sinkronisasi otomatis ketika koneksi pulih. Soalnya sedang ya. Lanjut ada agresi dan rekomendasi. Jadi agresinya adalah sangat tinggi ya, karena diperlukan untuk realisasi penghematan OPEX dan simplifikasi manajemen keamanan di Q2 2027. Lanjut ada rekomendasi Enterprise Architect EA. Juga disetujui dengan kondisi perubahan dapat diajukan dengan asalkan dan mitigasi yang mengenangan risiko operasional saat offline atau fitur store and forward pada pos dimasukkan sebagai bagian wajib dalam implementasi. Perlu juga ada evaluasi untuk ulang total biaya aplikasi TO setelah perubahan. Jadi di persetujuan Dewan Arsitektur VSH. Berdasarkan mitigasi awal ini, yaitu Enterprise Architect bertanggung jawab untuk manajemen perubahan dan evaluasi kerja. Sementara sila utama atau CEO adalah penanggung jawab akhir A yang memiliki perubahan tersebut. Jadi direktur utama itu akan bagian untuk menyetujui aja gitu kan. Jadi misal aku sebagai arsitektur enterprise itu bakal menjual seperti ini. Nah itu dari direktur utama itu bakal kayak mempertimbangkan gitu kan. Kan dia adalah penanggung jawab yang menjadi perubahan tersebut gitu. Nah, untuk perannya adalah banyak ya, itu sifat arsitek yaitu ada penilai dan untuk cek manajemen, lalu ada direktur utama untuk tanggung jawab ya, untuk jadi ada project ada PM-nya juga ya, tantangan itu ini kita pakai tais ini karena kita eh, tidak mau ini ya, bukan tidak mau, cuman kita eh, tidak mau ngalah tantangan karena juga kalau berisiko juga, jadi ini kita buatkan formatnya aja, anggap aja tantangan gitu. Setujui, setujui dan diterima. Kedua ada arsitektur change impact analysis, yaitu adalah perusahaan dengan ABC, ACR ID, ACRHH 01. Itu adalah penghapusan seperti ini untuk setiap unit 100% menurut hasil stok untuk primer prinsip 03. Jadi adalah analisis dampak lintas domain. Nama ada teknologi yaitu server Mitoko atau Sena server atau koneksi dan internet server. Reduksi hardware footprint, melakukan biaya, maintenance, dan manajemen server lokal setiap toko. Lalu juga ada dampaknya, yaitu ketergantungan mutlak pada koneksi WAN. Kegagalan koneksi IP lokal atau VPN akan menghentikan seluruh operasional pos dalam stok gitu. Jadi, eh, jadi memiliki dampak, dampak ada dua dampak ya. Jadi juga positif dan negatifnya gitu. Terus juga ada data, yaitu database lokal transaksi dan stok basis data terpusat, yaitu ada single source of truth 100%. Menguatkan visi basis data terpusat dan mengurangi risiko inkonsistensi data antar unit, yaitu adalah peningkatan beban data center, peningkatan beban transaksi real time yang diterima oleh database server dan database routing service. Lanjut ada aplikasi, selanjutnya ada bisnis gitu. Nah, jadi kita memiliki diagram hubungan dampak antar domain, yaitu
Diagram ini akan memvisualisasikan bagaimana perubahan pada suatu domain teknologi memicu jadi teknologi ya memicu dampak berantai domain lainnya hingga memulai tujuan bisnis gitu. Teknologi observer gitu kan. Ini juga gitu. Nah, ini adalah jadi ini bakal mempengaruhi gitu kan. Database-nya bilangnya database lokal gitu kan. Terus dari sisi data terus perkataan stok KPI 95% gitu. Terus juga dampak personal dan finansial, outputnya habis hemat, terus juga personal tinggi gitu. Nah, penjelasan adalah ini aja penjelasannya yaitu keputusan menghapus server ini untuk PTX02 dan standarnya secara langsung menghilangkan database lokal sehingga memaksa basis data terpusat menjadi satunya sumber data. Lanjut di poin B adalah hilangnya DB lokal memaksa aplikasi POS dan sistem inventory harus berkomunikasi secara real time ke pusat yang memerlukan revisi pada logika aplikasi dan meningkatkan beban SP dan API. Lalu C ada dampak lintas domain yaitu ketergantungan pada jaringan meningkatkan risiko operasional jika kondisi VPN ke pusat terputus, transaksi penjualan dapat terhenti melanggar sasaran pelayanan cepat. Poin D adalah sentralisasi data, yaitu adalah memperkuat tujuan arsitektur untuk membangun sistem manajemen stok yang akurat, yang secara langsung mendukung secara bisnis untuk mencapai kalkulasi stok minimal 5%. Yang C ada, yang D ada dampak akhir yaitu adalah perubahan ini menghasilkan efisiensi biaya yang sangat signifikan, tetapi membawa risiko operasional yang tinggi yang harus dimitigasi. Misalnya, dengan menambah fitur store and evaluate di mesin kasir. Nah, ketiga ada arsitektur complaints review report atau ACR report. Itu ada meninjau kepatuhan arsitektur atau ACR. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar proyek inti plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 nah, fokus pada integrasi sistem, kuas inventory CRM pengajian telah selesai dengan dan sesuai komplain. Dengan prinsip integrasi sistem prinsip digital office secara fungsional, menurut versi otomatis dan otomasi pelanggan telah diimplementasikan sesuai desain. Namun beberapa area terutama yang berkaitan dengan prinsip seperti by design dan kepatuhan data master masih memerlukan pengawasan dan lebih lanjut. Lalu ada ruang lingkup audit data kepatuhan juga untuk memverifikasi apakah proyek implementasi telah mencapai. Jadi kita membuat laporan pencarian dan kepatuhan terhadap isi arsitektur. Jadi ini ada kriterianya, program HDM, strategi digital dan keamanan ISO 2701 Alikman gitu. Jadi keseluruhannya adalah implementasi dengan tag arsitektur yang didefinisikan pada device BCD, yaitu kebutuhannya dan migrasi melalui F. Lalu ada kepatuhan terhadap prinsip integrasi sistem dan prinsip database. Juga ada administrasi staff dan laporan keuangan harian. Lalu juga ada kepatuhan terhadap prinsip security by design. Juga ada standar control access, RBAC, privacy access control, dan protokol koneksi aman. Ketiga adalah temuan kepatuhan arsitektur. Jadi ini adalah sebagai eh apa ya? Lebih ke menyesuaikan aja ini sesuai apa enggak gitu kan. Jadi misalnya domain gitu kan. Proses ini adalah capacity unit, tapi keecaran telah diotomatisasi mengapa ketergantungan manual oleh logistik. Jadi sesuai gitu kan. Jadi mata KPI harus stok target 20% cara pekerjaan di PSH. Juga sama, aplikasi ini kasih data sistem juga sesuai, data operasi dan sistem juga masih progres. Nah, juga ada 34 adalah arsitektur compliance visual checklist. Jadi laporan ini menyajikan satu kepatuhan baik inti terhadap prinsip dan standar yang telah ditetapkan dalam arsitektur target kriteria kepatuhan berdasarkan pada prinsip integral sistem, seperti grafis, dan prinsip security by design. Serta sasaran misi utama misalnya adalah ABC. Kepatuhannya adalah grafis. Sama ya, ini adalah memfokuskan saya post atau tidaknya gitu. Sesuai fokus-fokus, sesuai fokus gitu. Nah, terakhir ada update arsitektur konten. Jadi, perusahaan Tel ABC Acer ID yang direvisikan ACR H1, penghapusan seperti ini toko, tanggal revisi repositori, yaitu adalah pembaruan katalog dan standar arsitektur. A. Teknologi standar katalog. Jadi standar ini yang terkait dengan sektor toko yang harus ditandai dengan sebagai retret atau dihapus sebagai akibat dari perubahan arsitektur yang dibuat oleh PSH. Ini adalah standarnya, dan darinya retret, tapi karena keputusan
pusat itu pusat OPEC. Lalu koneksi aman ke pusat. Spesifikasi tingkat untuk mendukung volume tersebut berdasarkan yang lebih besar. Nanti juga ada psikat teknologi, komponen, katalog, komponen fisik. Jadi komponen perangkat desktop ini dihapus dari desain arsitektur harus dicatat sebagai required. Yaitu term ini HPX mandatory tanggal tetapkan gitu kan. Jadi ada tanggal tetapkannya gitu. Juga ada surat database, del form add mandatory. Juga ada kapasitas server harus ditahan untuk menampung data persen dari seluruh toko. Ini juga ada environment and location gitu. Jadi kebutuhannya, terus di mana lokasinya dan teknologinya apa gitu kan. Pertama udah dibuat gitu kan. Tentunya ada storeland, yaitu lokasinya ada di server mini toko. Lalu komponen teknologinya adalah server, mini toko, backup, teknologinya NAS lokal. Nah, untuk diagramnya, versi dan timeline arsitektur, diagram ini menunjukkan evolusi arsitektur dan penanganan versi yang digunakan untuk meminimalkan perubahan signifikan pasca implementasi versi dalam flash yang manajemen kesal. Timelinenya adalah versi arsitektur Retail ABC 2008. Jadi ada waktunya, tugas HDM-nya dipakai yang mana aja, A, B, C, D, F gitu kan. Terus Oktober kita pakai G, terus kedua kita pakai H gitu. Jadi kita pakai H yang manajemen gitu. Penjelasan perubahan visual arsitektur, jadi diagram ini memvisualisasikan perjalanan dari baseline hingga target. Arsitektur yang divisi V2 setelah adanya perubahan resmi di phase A. Di phase 1 adalah versi awal arsitektur yang dirancang di phase A sampai F mencakup segmen unit occupation X02 atau backup lokal. Untuk ACR H, selama phase G atau phase H kebutuhan untuk kementerian biaya memiliki pemilihan yang formal ACR untuk menghapus X02. Juga ada V20, yaitu setelah persetujuan resmi di phase H, repository diperbarui menghasilkan target arsitektur. Versi ini adalah arsitektur baru yang disahkan untuknya menghilangkan server toko dan mendapatkan fokus 100% pada base data terpusat. 4 ada update arsitektur repository 2R. Jadi, artefak ini adalah hasil akhir dalam proses kode SPH mencatat mencatat formal perusahaan data S01 komponen BT X02 dan seluruh dokumentasi. Ini adalah diagramnya ya. Jadi targetnya adalah masih ada institusi satu, lalu juga untuk tanggal gitu kan. Terus juga yang request HCR, nampaknya apa, fungsinya apa, juga targetnya apa, lalu diupdate menjadi ke V20. Nah, jadi akhir adalah kerangka kerja manajemen perubahan arsitektur PSH. Lalu adalah jurusan Enterprise ABC adalah mekanisme yang formal dan terstruktur untuk memastikan bahwa arsitektur enterprise telah diimplementasikan sebagai hasil PSG tetap relevan selaras dengan teknologi dan teknologi kebutuhan atau teknologi baru. Ini adalah revisinya, yaitu adalah untuk keberlanjutannya. Jadi tujuan dan arah berlanjutan adalah nilai aktivitas terhadap bisnis PSH. Baik kinerja dipantau melalui KPI otomatis. Akro stok 35%, hal laporan laba harian otomatis. Selain KPI juga, transfer formal gitu. Itu fitur baru, terus ATR dengan teknologi gitu. Kalau tujuan gitu, dan aku utama. Jadi, ini adalah sebuah jawaban dari PSK dari Program 10 Arsitek Enterprise. Jadi, mungkin saja dari saya mohon maaf bila ada salah kata dan kata yang kurang dipahami saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.